الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwatal kiram, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tambahkan sedikit lagi pembahasan kita. Setelah kita mengetahui bahwa dinul Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, dan ketika dinul Islam yang penuh dengan rahmat ini diamalkan, dilaksanakan ajarannya, maka akan tampak jelas rahmat tersebut pada alam semesta ataupun pada masyarakatnya. Ini ketika mereka mengamalkan syariat Islam. Dan rahmat tersebut akan tetap ada bersama mereka selama mereka tetap mengamalkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ketika mereka telah meninggalkan agama yang penuh dengan rahmat ini dan mereka tidak lagi mengikuti ajarannya, maka ketika itu pun rahmat yang sebelumnya Allah berikan kepada mereka, maka Allah pun mencabut rahmat tersebut, ataupun dicabut secara perlahan-lahan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya, agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Dapat kita lihat dari kemudahan yang terdapat di dalam syariat Islam itu sendiri, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah menurunkan agama ini, melainkan di dalamnya terdapat kemudahan bagi setiap orang yang mengamalkan. Dan Allah menurunkan dinul Islam yang penuh dengan rahmat ini bukan untuk mempersulit kehidupan manusia, bukan untuk menyusahkan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan untuk manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati agamanya yang mulia ini, syariat yang agung ini di dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian kesulitan di dalam agama ini. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Maka seluruh syariat yang mulia ini, apakah akidahnya, apakah hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, baik hukum ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya, seluruhnya adalah mudah. Dan setiap syariat Islam ini adalah sesuai dengan batas kemampuan manusia. Maka ini merupakan usul ataupun prinsip yang penting yang hendaknya diketahui oleh setiap kaum muslimin, bahwa Islam agama yang dia berada di atasnya, yang dia yakini sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, bahwa seluruh syariat yang ada di dalamnya adalah sesuai dengan batas kemampuan manusia. Dan Allah tidak membebankan kepada mereka syariat yang mereka tidak mampu melakukannya. Tidak. Allah tidak membebankan kepada mereka syariat-syariat yang berat, yang di luar kesanggupan mereka.
Tetapi setiap syariat yang ada di dalam agama ini, yang Allah bebankan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, adalah sesuai dengan kesanggupan mereka. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka lihatlah apa yang ada di dalam Islam. Akidahnya mudah dipahami dan mudah diamalkan. Ibadahnya sesuai dengan kesanggupan manusia. Tidak ada orang yang waras akalnya, yang sehat badannya, yang berani mengatakan saya tidak sanggup untuk sholat 5 waktu. Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang masih waras akalnya yang mengatakan dia tidak sanggup sholat. Karena anak-anak kita yang masih berumur 10 tahun atau masih sekolah SD, mereka sanggup untuk melakukan sholat 5 waktu. Maka tidak mungkin kalau ada seorang pemuda, ini pemuda yang menisbahkan dirinya kepada Islam, dia mengatakan tidak sanggup sholat, maka ini sebenarnya menunjukkan akalnya tidak waras. Apanya yang tidak sanggup dari sholat 5 waktu? Tidak memerlukan tenaga yang banyak. Tidak seperti orang mengangkat beban yang berat ratusan kilo. Tidak. Hanya membutuhkan niat, kesungguhan. Tidak membutuhkan tenaga ataupun modal yang banyak. Modalnya hanyalah seember air ataupun satu gayung air yang dia pergunakan untuk berwudu. Dan niat yang jujur, niat yang ikhlas. Hanya itu modalnya. Dan dia tidak dibebankan kepada beban-beban yang berat. Allah tidak membebankan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 100 waktu, 50 waktu. Tetapi yang Allah bebankan kepada mereka, yang Allah wajibkan, hanyalah 5 waktu. Maka tidak mungkin ada orang yang berkata, saya tidak sanggup. Begitu juga puasa yang Allah bebankan kepada mereka. Allah tidak membebankan puasa sepanjang tahun, tetapi Allah hanya membebankan 1 bulan di dalam 1 tahun. Itu yang wajib. Dan juga Allah tidak membebankan kepada mereka menahan dari terbit fajar ke terbit fajar. Tidak. Tetapi hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak mungkin orang yang sehat normal mengatakan saya tidak sanggup. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Zakat misalnya, Allah tidak membebankan memberikan separuh harta atau 2/3-nya, tetapi hanya beberapa persen atau 2,5% dari hartanya. Hanya itu yang Allah bebankan kepada mereka. Tetapi tidak mungkin orang yang tidak memiliki keimanan akan bisa mengamalkan syariat Islam ini. Karena syarat dari mengamalkan Islam, pertama sekali dia mesti memiliki kekuatan iman. Meskipun dia memiliki kekuatan secara fisik atau kekuatan secara materi, lalu kita dapati dia tidak mengamalkan syariat Islam, maka yang tidak dia miliki adalah kekuatan iman. Itulah yang tidak dia miliki. Namun secara asal, syariat Islam ini seluruhnya mudah sesuai dengan kesanggupan manusia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat di dalam surat Al-Hajj yang kita sebutkan tadi, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, tidaklah Allah menjadikan kesulitan untuk kalian di dalam agama ini. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Bahwa maksud ayat ini adalah ma kallafakum ma la tutiqun. Dia Allah tidak membebankan kepada kalian yang kalian tidak sanggup. Allah tidak membebankan kepada kalian yang tidak kalian mempunyai kemampuan untuk mengamalkannya. Wa ma alzamakum bi syai'in fashaqqa 'alaikum faj'ala lakum farajan wa makhrajan. Dan apa saja yang Allah bebankan kepada kalian, ini tidak ada sesuatu pun yang Allah bebankan kepada kalian, fashaqqa 'alaikum, lalu kalian merasa sulit di dalam mengamalkannya, illa ja'alallahu lakum makhrajan wa farajan, melainkan Allah
telah menjadikan untuk kalian solusi dan jalan keluarnya. Maka ini makna bahwa dinul Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Maka makna mudah yang pertama adalah syariatnya sesuai dengan kemampuan manusia. Dan yang kedua, kalau ditemukan kesulitan di dalam mengamalkan syariat Islam, maka Allah telah menjadikan jalan keluar bagi kesulitan yang ditemukan tersebut. Apa contohnya? Ketika seseorang sulit melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri disebabkan sakit yang dia derita, maka dia boleh sholat dalam keadaan berdiri. Ini kemudahan dalam Islam. Siapa yang tidak sanggup sholat dalam keadaan duduk, maka dia sholat dalam keadaan berbaring. Maka begitu mudahnya Islam. Tidak mungkin ada orang yang berani mengatakan bahwa saya tidak sanggup sholat sementara akalnya masih waras. Tidakkah sanggup dia duduk untuk sholat? Tidakkah sanggup dia berbaring untuk sholat? Atau minimal tidakkah dia sanggup memberi isyarat dengan kedipan matanya untuk sholat? Maka tidak mungkin dia tidak sanggup. Selagi akalnya masih ada, seseorang pasti sanggup untuk melaksanakan sholat. Kalau dia temukan kesulitan, maka ada solusinya di dalam Islam. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Orang yang tidak sanggup untuk menggunakan air ketika berwudu karena penyakit yang dia derita, kalau dia pergunakan air berbahaya bagi penyakitnya, maka Islam telah memberikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Tayamum. Ini dia kemudahan di dalam Islam. Tidak mungkin ada orang yang mengatakan Islam ini sulit, padahal kemudahan telah ditetapkan, telah disediakan oleh Allah di dalam mengamalkan syariat ini. Ketika seseorang menemukan kesulitan di dalam perkara puasa misalnya, seseorang yang mengidap penyakit di lambungnya dan tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Kalau dia berpuasa, semakin parah penyakitnya, membahayakan kepada dirinya, maka ada jalan keluar di dalam Islam. Dia bisa mengkodonya ketika dia telah sembuh dari penyakit. Atau kalau sakitnya adalah sakit yang terus menerus, yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia bisa membayar fidyah. Maka ada kemudahan dalam Islam. Seluruh syariat Islam ini seluruhnya penuh dengan kemudahan, dan tidak akan mungkin seseorang akan mengatakan bahwa sulit mengamalkan syariat Islam. Maka orang yang berat jiwanya mengamalkan Islam, lalu dia menuduh Islam sebagai agama yang membawa kesulitan dalam kehidupannya, maka sebenarnya keimanan yang ada pada hatinya itulah yang dipertanyakan. Kalau dia mengatakan, semenjak saya rajin beragama, tambah sulit ekonomi saya, susah saya melaksanakan kehidupan ini semenjak saya mempelajari agama ini atau mengamalkan agama, maka ini dia tidak paham dan tidak mengerti kemudahan dan keindahan yang terdapat di dalam syariat Islam. Allah tidak ingin mempersulit kehidupan seseorang. Allah tidak menjadikan agama ini menyusahkan kehidupan seseorang. Sebenarnya keimanannya lah yang kurang, atau keimanannya lah yang perlu dipertanyakan ketika dia menuduh Islam sebagai penyebab pembawa kesulitan di dalam kehidupan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala, poin yang penting yang ingin kita garis bawahi di sini, bahwa kemudahan di dalam syariat Islam adalah kemudahan yang telah diatur oleh syariat itu sendiri, dan tidak boleh bagi kita untuk membuat kemudahan sendiri yang berasal dari pikiran kita sendiri. Lalu kita berkata, bukankah agama itu mudah? Lalu kita langgar syariat Allah, lalu kita tinggalkan kewajiban, maka bukan ini kemudahan.
Karena kemudahan yang ada di dalam Islam, yang pertama, kemudahan yang telah ditetapkan dengan dalil. Dan yang kedua, kemudahan di dalam syariat Islam bukanlah maksudnya kemudahan untuk meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan. Bukanlah kemudahan untuk melanggar syariat Allah. Bukan. Ini bukan kemudahan namanya. Ini penyimpangan. Sebagaimana kita berikan contoh seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh, musafir, lalu dia naik bus dan dia merasa sulit selama musafir tersebut untuk melaksanakan sholat. Lalu dia membuat kaedah sendiri. Bukankah agama itu mudah, tidak menyulitkan? Berarti selama musafir saya tidak mengapa meninggalkan sholat. Lalu dia tinggalkan sholat. Padahal Islam telah memberikan kemudahan. Kalau seseorang melakukan safar perjalanan yang jauh, apa kemudahannya? Dia diberi kemudahan untuk menjamak sholat. Yang dua sholat digabung menjadi satu waktu. Dia diberi kemudahan untuk mengqashar sholat. Sholat yang 4 rakaat bisa dijadikan dua. Ini yang dimaksud dengan kemudahan. Bukan kemudahan untuk meninggalkan perintah Allah. Atau contoh yang lain, seorang wanita ketika pihak perusahaan ataupun pihak instansinya ataupun pihak tempat dia bekerja mengharuskan dia untuk menanggalkan jilbabnya, kalau tidak silahkan dia keluar dari tempat kerjanya, lalu dia membuat kaedah sendiri. Bukankah agama itu mudah? Kalau demi jilbab akhirnya saya dipecat dari tempat pekerjaan, maka agama tidak menginginkan kesulitan. Lalu dia copot jilbabnya asal dia tetap bekerja di perusahaannya. Maka dia keliru. Kemudahan yang dimaksud bukan seperti itu. Kalau yang dia lakukan itulah meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka kemudahan yang ada di dalam Islam bukan maksudnya untuk meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah, tetapi kemudahan yang dikembalikan kepada dalil yang telah ditetapkan. Maka wajib bagi kita untuk merujuk ke dalam syariat, ke dalam kitabullah dan sunnah, apa saja kemudahan-kemudahan yang ada di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Islam adalah agama yang mudah. Begitulah yang telah Allah tetapkan. Namun orang yang tidak berilmu tentang kemudahan, keindahan syariat Islam ini, kebaikan yang terdapat di dalamnya, lalu dia menjadikan syariat Islam sebagai tertuduh yang membawa kesulitan di dalam kehidupan. Maka kalau kita jumpai ada ungkapan-ungkapan seperti ini, maka kita ingatkan bahwa ini ungkapan yang berbahaya sekali, yang bisa orang yang mengatakan bahwa Islam agama pembuat kesulitan dalam kehidupannya, maka dia terancam keluar dari Islam. Kenapa? Karena berarti dia mengingkari ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menetapkan kemudahan di dalam syariat Islam. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Lalu dia mengatakan agama pembawa kesulitan, maka dia menentang firman Allah dan dia berarti juga telah menghina agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan wal'iyazubillah, ada orang yang menyesal karena telah mengamalkan syariat Islam. Pernah tidak ditemukan, Pak? Ada orang yang menyesal setelah mengamalkan syariat Islam. Apa katanya? Semenjak saya sholat, tambah payah ekonomi, tambah susah kehidupan semenjak saya sholat. Seolah-olah sholat dia jadikan tertuduh pembawa kesulitan di dalam kehidupannya. Maka orang seperti ini hampir-hampir bisa dikatakan tidak ada keimanan di dalam jiwanya. Kalau dia merasa menyesal telah berbuat ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan sebenarnya tidak ada keimanan di dalam jiwanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang Allah berikan kepadanya kemudahan mengamalkan syariat ini,
mudah dia di dalam mengamalkan seluruh apa yang Allah wajibkan kepadanya, dan tenang jiwanya ketika mengamalkan syariat Allah, sebenarnya itu merupakan pertanda bahwa dia adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah persaksikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah untuknya, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini merupakan persaksian dari Allah. Orang yang Allah berikan kepadanya hidayah, maka tandanya adalah yashrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya untuk menerima Islam. Apa maksud yashrah sadrahu lil Islam? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Fa anta tajidul mu'mina alladhi syaraha Allah sadrahu lil Islam yusalli bi rahah wa tuma'ninah wa inshirahi sadr wa mahabbati lis salah wa yuzakki kadzalik wa yasumu kadzalik wa yahujju kadzalik wa yaf'alu al khaira kadzalik fa huwa yasiru alaihi sahmun qaribun minhu. Engkau akan menjumpai seorang mukmin yang Allah lapangkan dadanya kepada Islam, maka dia sholat dengan tenang, dengan penuh ketenangan, dan lapang dadanya, dan dia cinta kepada sholat itu sendiri. Dan begitu pula kalau dia berzakat, dan begitu pula kalau dia berpuasa, melaksanakan haji, dan seluruh kebaikan yang dia lakukan pun seperti itu. Senang dia melakukan kebaikan, mudah dia melakukannya, dan kemudahan dekat kepada dirinya. Setiap kali dia mengamalkan syariat Allah, setiap kali dia melakukan sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran dan yang lainnya, tenang jiwanya, damai hatinya, dan cinta dia ketika melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita menemukan di dalam jiwa kita ada perasaan seperti ini, maka ketahuilah kita termasuk orang yang diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hidayah. Namun sebaliknya, apabila kita menjumpai sempit jiwa kita ketika mengamalkan Islam, sempit jiwa kita ketika melakukan ibadah kepada Allah, dan tidak kita temukan kedamaian di dalam melaksanakan ibadah tersebut, bahkan kita anggap ibadah itu menyusahkan, mempersulit kehidupan, setiap datang waktu sholat, jiwa menjadi susah, maka ini pertanda bahwa kita termasuk orang yang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam kalimat berikutnya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah ingin menyesatkan dirinya, maka Allah jadikan dadanya sempit lagi sesak. Dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia mendaki ke langit. Ini merupakan gambaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah susahnya bagi orang yang disesatkan oleh Allah untuk mengamalkan Islam ini. Yang boleh jadi bagi orang lain alangkah mudahnya, dan alangkah sempitnya jiwa seseorang ketika datang kepadanya perintah Allah. Yang boleh jadi bagi orang lain alangkah senang hatinya ketika datang kepadanya perintah Allah. Tetapi bagi orang yang disesatkan oleh Allah, maka sempit lagi sesak hatinya. Ini menunjukkan bahwa dia termasuk orang yang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menukil riwayat ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang Arab Badui tentang makna hurjah, yakni kata-kata harajan yang berarti sempit, sesak, sempit, yang berada di dalam ayat ini, yang terdapat dalam ayat ini, asal katanya adalah hurjah. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang Arab Badui, "Ma hiya hurjah?" Apa itu hurjah? Maka dijawab oleh orang Arab Badui ini, hurjah hiya syajaratu
bainal asjar allati la yasilu ilaiha wahsyah wala ru'yah wala syai'un. Hurjah adalah satu batang kayu, sebatang pohon yang dikelilingi oleh banyak pohon yang tidak pernah sampai kepadanya baik hewan buas ataupun penggembala domba atau apapun, tidak pernah sampai ke batang pohon tersebut. Apa sebabnya? Karena batang pohon itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang lain. Jadi bisa kita bayangkan, ada satu batang pohon dikelilingi oleh banyak pohon, saking rapatnya tidak ada satu pun yang bisa masuk ke dalamnya. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kadzalika qalbul munafiq la yasilu ilaih syai'un minal khair. Itulah dia hatinya orang munafik, tidak masuk ke dalam hati tersebut satu pun kebaikan. Petunjuk apapun tidak masuk ke dalamnya, meskipun dia telah sampai kepadanya kebenaran atau dibacakan kepadanya ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadanya buku-buku agama atau didengarkan kepadanya rekaman-rekaman kajian agama, tidak masuk ke dalam hati tersebut sedikit pun kebaikan, tidak tersentuh hatinya oleh hidayah, tidak tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hati yang seperti inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Yani dialah orang yang disesatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal iyadzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah, membukakan hati kita untuk bisa menerima kebenaran syariat Islam ini. Dan di antara sebab yang bisa membuka hati seseorang agar hidayah masuk ke dalamnya adalah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Semoga dengan menghadiri majlis ilmu seseorang akan diberikan rahmat oleh Allah sehingga hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita persilahkan di antara ikhwan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau ada yang akan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita kalau mendatangi majelis ilmu yang banyak subhatnya? Pertama, majelis ilmu yang dipuji di dalam banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terpuji pula seseorang yang mendatanginya. Bahkan disifati di dalam sebagian riwayat bahwa majelis ilmu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Kenapa dia dikatakan taman-taman surga? Karena majelis ilmu adalah majelis hidayah. Hidayah yang akan membimbing seseorang untuk meniti jalan menuju surga dengan hidayah yang dia dapat di dalam majelis ini. Maka tentu saja majelis ilmu yang dimaksud, yang dipuji di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didatangi oleh para malaikat, yang didoakan orang yang berada di dalam majelis ilmu tersebut adalah majelis ilmu yang sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Apa ukurannya sesuai dengan syariat Allah? Bahwa yang dikaji di dalam majelis tersebut adalah ayat-ayat Allah sesuai dengan penafsirannya yang benar. Yang dikaji adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syarah penjelasan yang benar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ini dia majelis ilmu yang dituntut kita untuk mendatangi. Adapun kalau yang dimaksud majelis-majelis perkumpulan, walaupun dikatakan juga majelis taklim, dinamakan juga dengan majelis taklim, tetapi yang ada di situ